Halo adik-adik semua, nama Mitofo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Semuanya pasti udah pada semangat dong buat materi hari ini. Nah, Cici senang banget nih bisa ketemu kalian lagi hari ini di Sekolah Minggu Online Wihara Dharma. Nah, adik-adik yang hebat, hari ini kita akan mendengarkan kisah Jataka Kelinci Penakut. Adakah adik-adik di sini yang penakut? Hayo, adik-adik penasaran gak sih ceritanya seperti apa? Yuk, kita cari lebih lanjut dengan simak baik-baik materi hari ini. Sebelum kegiatan hari ini dimulai, ada baiknya kita semua menenangkan hati dan pikiran kita dengan melaksanakan puja bakti terhadap Sang Buddha. Adik-adik diminta untuk duduk yang rapi dan sopan agar puja bakti kali ini berjalan dengan baik. Wen Xun Namaskara. Wen Xun Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan.
Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakya Muni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Om Sarva Abhaya Sunadasya Namo Sukdewe Mama Aryawalokiteswara Garbha Namo Nilakanta Mahabhadra Sami Sarvata Subham Ajeya Sarva Sarva Nama Warga Mahadatu Tadyata Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mahadayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Mawijayati Dara Dara Darin Suraya Cala Cala Mama Brahmara Mukti Ehi Ehi Cinta Cinta Masam Prasali Basa Basam Presaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hilang Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitreya Nilakanta Darsinina Payamana Swaha Sidaya Swaha Mahasidaya Swaha Sida Yogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Varananaya Swaha Simhasira Mukaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Padmahastaya Swaha Nilakanta Wikaraya Swaha Mahasisankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Swaha Om Siddhantu Mantra Padaya Swaha Namo Bhagavate Vaisarja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha
Namo Bhagavate Vaisya Guru Vaidurya Prabarajaya Tathagataaya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadhyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha Tadya ta om gate gate param gate parasam gate bodhi swaha Tadya ta om gate gate param gate parasam gate bodhi swaha Tadya ta om gate gate param gate parasam gate bodhi swaha Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Halo adik semuanya, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Lagu Kasih. Yang tahu lagunya, kita nyanyi bareng-bareng yuk.
semua yang selalu di hati. Bersama harapku, seiring doaku, semoga semua berbahagia. Seperti hujan yang membasahi bumi, hapuskan kekeringan. Begitu pula kasih sayang yang tulus, hadirkan kedamaian. Sinar matahari yang menyapa pagi, memberi hangat kehidupan ini. Sehangat hati yang selalu berbagi, memulai hari dengan kasih. Seperti hujan yang membasahi bumi, hapuskan kekeringan. Begitu pula kasih sayang yang tulus, hadirkan kedamaian. Seperti hujan yang membasahi bumi, hapuskan kekeringan. Begitu pula kasih sayang yang tulus, hadirkan kedamaian. Ingin ku dendangkan sebuah lagu kasih untuk semua yang selalu di hati. Bersama harapku, seiring doaku, semoga semua berbahagia. Bersama harapku, seiring doaku, semoga semua Halo adik-adik semua, Namo Mitofo. Wah, sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Apa kabarnya adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Cici senang sekali deh masih bisa ketemu lagi sama kalian semua. Nah adik-adik yang baik, hari ini kita mau mendengarkan bersama-sama sebuah cerita Jataka yang berjudul Dadaba Jataka. Siapa yang suka dengar cerita Jataka? Adik-adik penasaran gak nih sama ceritanya? Kalau begitu, duduk yang manis dan kita simak sama-sama ceritanya ya. Dahulu kala, Bodhisatwa terlahir sebagai seekor singa. Ketika sudah dewasa, ia tinggal di dalam hutan. Di dekat Samudra Barat, terdapat hutan yang dipenuhi dengan pohon lontar dan pohon maja. Seekor kelinci tinggal di bawah pepohonan itu. Pada suatu hari, ketika selesai makan, kelinci ini berbaring di bawah teduhnya pohon maja. Kemudian terpikir olehnya, jika bumi ini runtuh, kemanakah saya harus pergi? Tiba-tiba, buah maja yang telah masak jatuh di antara daun lontar
dan mengeluarkan bunyi yang menakutkan. Mendengar suara ini, si kelinci berpikir bahwa bumi akan runtuh. Ia pun mulai berlari sekencang-kencangnya tanpa melihat ke belakang. Kelinci lain yang melihatnya lari dengan tergesa-gesa bertanya, mengapa ia berlari ketakutan seperti itu. Kemudian, kelinci itu berhenti sejenak dan berkata bahwa bumi akan runtuh. Mendengar hal ini, kelinci kedua pun ikut berlari bersamanya. Dimulai dari seekor kelinci, ditambah satu kelinci lagi, dan dilihat oleh kelinci lainnya, mereka terus berlari sampai 100.000 kelinci ikut berlari bersama. Kawanan rusa, babi hutan, kerbau, sapi, badak, harimau, singa, dan gajah yang juga mengetahui apa penyebab para kelinci itu berlari ketakutan, akhirnya juga ikut berlari. Ketika melihat kerumunan hewan yang berlari ini dan mendengar bahwa penyebabnya adalah karena bumi akan runtuh, Bodhisatwa berpikir bahwa tidak mungkin bumi akan runtuh. Pasti ada kesalahpahaman. Mereka akan terus berlari dan kemungkin saja jatuh ke dalam jurang. Sang singa berusaha untuk menolong mereka semua. Dengan kecepatan seekor singa, sang bodhisatwa berlari mendahului mereka dan berhenti di sebuah kaki gunung. Bodhisatwa mengeluarkan aungan singa sebanyak 3 kali. Mereka semua yang mendengarnya menjadi takut, berhenti berlari dan berkumpul bersama. Sang singa kemudian masuk di tengah-tengah mereka dan menanyakan mengapa mereka berlari seperti itu. Mereka pun mengatakan apa sebabnya. Sang singa bertanya dari mana mereka memperoleh kabar itu. Beberapa hewan berkata bahwa kawanan gajah yang menyebarkan berita itu. Kawanan gajah membela diri bahwa kabar ini mereka dengar dari kawanan hewan lain. Begitu seterusnya, mereka saling menunjuk siapa yang menyebarkan berita itu. Sampai pada akhirnya kawanan kelinci menunjuk seekor kelinci. Mereka memperoleh berita itu dari si kelinci kecil ini. Sang singa pun bertanya langsung kepada si kelinci, apakah benar yang ia katakan? Si kelinci pun membenarkan hal tersebut. Sang singa bertanya kembali untuk lebih jelasnya, di mana si kelinci berada saat itu. Si kelinci menjelaskan apa yang ia dengar dan ia rasakan saat itu. Setelah mendengarkan cerita si kelinci, sang singa berpikir pasti ada yang salah. Tetapi sang singa tidak langsung berkata bahwa si kelinci ini salah. Ia akan mencari tahu kebenaran dari kejadian ini. Sang singa meyakinkan hewan-hewan yang lain untuk tetap tenang. Ia bersama si kelinci akan kembali ke tempat tersebut untuk memeriksa kebenarannya. Kemudian, dengan membawa kelinci itu di atas punggungnya, ia menerjang maju dengan kecepatan seekor singa. Sesampainya di hutan, sang singa meminta si kelinci untuk menunjukkan tempatnya. Tetapi si kelinci tidak berani kembali ke tempat itu. Sang singa menenangkan hati si kelinci dan si kelinci pun akhirnya menunjukkan tempat di mana ia merasa bahwa bumi akan runtuh. Ternyata dugaan sang singa benar. Ia melihat ada buah maja yang terjatuh di daun lontar. Suara gedebuk inilah yang dikira si kelinci suara bumi akan runtuh. Setelah akhirnya yakin dengan apa yang ia lihat, sang singa mengajak si kelinci untuk kembali ke kumpulan hewan-hewan tadi. Sang singa menjelaskan kebenaran dari kejadian ini dan meyakinkan mereka bahwa bumi tidak akan runtuh. Kawanan hewan ini pun akhirnya merasa lega dan tenang. Mereka pun kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, adik-adik sekalian, setelah mendengarkan cerita tadi, pesan apa sih yang bisa kalian petik? Tepat sekali, kita harus tenang dalam menghadapi suatu masalah. Kalau kita tidak bisa tenang, kita tidak akan bisa melihat permasalahan itu dengan benar.
Karena ketenangan dan kebijaksanaan dari sang singa, hal inilah yang bisa menyelamatkan seluruh hewan hutan yang panik karena berita yang tidak benar. Bayangkan, jika saat itu tidak ada sang singa yang tenang dan bijaksana, seluruh hewan hutan mungkin sudah berlari ke sana kemari dan masuk ke dalam jurang. Kemudian, apa lagi yang bisa kita pelajari? Betul sekali. Kita tidak boleh menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Apalagi kita menyebarkan berita yang salah. Wah, itu bisa merugikan dan mencelakakan orang banyak. Seperti zaman sekarang ini. Di era kemajuan teknologi, kita bisa dengan mudah dan cepat dalam memperoleh informasi. Tetapi, apakah semua informasi yang tersedia itu sudah pasti benar semua? Nah, sebagai anak Buddhis yang bijaksana, kita harusnya mencerna terlebih dahulu informasi atau berita yang kita dengar. Apakah semua itu benar? Apakah bermanfaat? Lalu, setelah mendengarkan cerita di atas, adik-adik ingin tidak memiliki sikap seperti sang singa yang tenang, berwibawa, dan bijaksana. Nah, bagaimana cara adik-adik bisa seperti itu? Adik-adik tentunya harus rajin belajar ya. Belajar bukan saja pelajaran sekolah, tetapi banyak hal yang bisa kita pelajari untuk meningkatkan nilai diri kalian sendiri. Banyaklah membaca buku-buku Dharma ataupun yang mengajarkan nilai-nilai positif kehidupan. Ini akan membantu kalian semakin bijaksana dalam menghadapi permasalahan. Dengarkan juga nasihat orang tua dan guru-guru kalian. Nah, seperti kalian semua yang sekarang ini sedang menonton, setelah kalian mempelajari Dharma setiap minggunya, jangan lupa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Pasti deh kalian akan menjadi anak yang lebih baik dan bijaksana. Baiklah adik-adik semua. Demikianlah yang bisa Cici Windy sampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga cerita Jataka hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai ketemu lagi di cerita Jataka berikutnya. Namo Amitovo. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Oh Buddha, setelah aku mendengarkan cerita Jataka hari ini, aku berdoa, semoga aku bisa menjadi anak yang selalu tenang dan bijaksana dalam menghadapi setiap permasalahan yang aku hadapi. Semoga Dharma-Mu membimbingku untuk menjadi anak yang lebih baik lagi.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Swaha, swaha, swaha. Nah, adik-adik semuanya, tadi kita sudah mendengarkan cerita Jataka. Pasti adik-adik senang sekali ya saat mendengar cerita Jataka tadi. Nah, sekarang Cici Windy mau mengajak kalian untuk melakukan sebuah activity. Apa ya aktivitinya? Aktiviti kita minggu ini adalah membuat kelinci dari origami. Nah, biar kalian lebih paham cara membuat kelinci dari origaminya, yuk kita simak bersama-sama video pembuatannya. Nah, gimana nih adik-adik semuanya? Disimak nggak nih materi hari ini? Kalian semua udah paham kan? Pastinya sudah dong. Sedihnya kita berhenti sampai di sini dulu ya. Adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan aktivitas yang sudah diberikan hari ini. Jangan lupa juga untuk mengumpulkan hasil tugas kalian di Google Classroom Sekolah Minggu Wihara Dharma. Adik-adik jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan makan 4 sehat 5 sempurna dan tidur yang cukup. Jangan lupa juga untuk rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dengan orang lain. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Sang Buddha. Happy weekend adik-adik semua. See you. Namo Mitovo.